beberapa contoh yang akan disampaikan oleh beliau. Inna al-'abda أيها الإخوة الكرام لا يزال يتقلب في هذه الحياة بين أمور عديدة وأحوال متنوعة، فتارة يكون في طاعة وفق إليها، وتارة يكون في معصية ابتلي بها، فليس المؤمن بالمعصوم، بل كل بني آدم خطاء. وتارة يكون في صحة وعافية، وتارة يبتلى بمرض واعتلال في صحته، تارة يكون في غنى وسعة في المال، وتارة يكون في فقر وقلة ذات يد، وتارة يبتلى بفقد محبوب أو حصول كرب، فتارة يبتلى بأمور تفرحه، وتارة يبتلى بأمور تحزنه، وهكذا تجده يتقلب بين هذه الأمور. فإذا كان إيمانه هو المفزع في كل أمر من الأمور كانت السعادة معه في كل أحواله، والطمأنينة معه في كل شؤونه، والسعادة مصاحبة له في كل وقت. وقد قال عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وذلك لا يكون إلا للمؤمن. فهو في سرائه يفوز بثواب الشاكرين، وفي ضرائه يفوز بثواب الصابرين. Sesungguhnya seorang hamba itu, wahai para ikhwah sekalian, akan senantiasa terus dituntut dalam kehidupan dunia ini dengan berbagai macam perkara dan berbagai macam keadaan yang beragam. Terkadang seorang hamba itu berada dalam ketaatan kepada Allah, tapi terkadang pula dia jatuh dalam kemaksiatan yang dia terfitnah dengan kemaksiatan tersebut. Karena walau bagaimanapun seorang hamba itu bukanlah atau tidaklah maksum. Dan Nabi SAW telah menegaskan bahwa setiap anak Adam itu pastinya jatuh dalam kesalahan. Sebagaimana beliau katakan, kullu bani Adam khata'. Kemudian juga di sisi yang lain terkadang dia berada dalam kesehatan, dalam keadaan yang sehat, tapi terkadang juga dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ditimpakan rasa sakit kepada dirinya. Terkadang seorang hamba dalam keadaan berkecukupan, memiliki kekayaan dan kelapangan rezeki, tapi terkadang pula Allah Subhanahu wa taala mengujinya dengan kefakiran dan kekurangan dalam kehidupan dia. Dan terkadang pula Allah Subhanahu wa taala mengujinya dengan kehilangan orang yang dia cintai. Meninggal dunia misalnya, orang yang dia cintainya itu. Dan terkadang pula dia dalam keadaan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perkara-perkara yang membahagiakan dirinya. Di sisi yang lain Allah pun mengujinya dengan perkara-perkara yang membuatnya sedih. Oleh karena itu, apabila seorang hamba menjadikan imannya sebagai sandaran dan tempat kembali dalam menghadapi segala keadaan dan perkara-perkara di kehidupannya di dunia ini,
niscaya dia akan berada dalam ketenangan dan selalu dalam keadaan yang bahagia di kehidupannya di dunia ini. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memuji orang yang beriman dengan mengatakan dalam sabdanya yang artinya sungguh menakjubkan perkaranya orang yang mukmin itu. Sungguh menakjubkan perkara orang mukmin itu, karena seluruh urusannya baik baginya. Seluruh urusannya baik baginya. Bila dia mendapatkan kelapangan dan kesenangan, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan itu baik baginya. Dan sebaliknya apabila dia ditimpa dengan kesusahan dan kesempitan, dia bersabar dan itu pun baik baginya. Maka seluruh urusan seorang mukmin itu sungguh menakjubkan karena semuanya baik baginya, dan itu tidak ada kecuali pada diri seorang mukmin. Tidak ada kecuali pada diri seorang mukmin. Jadi apabila dia mendapatkan kesenangan dan kelapangan, dia bersyukur dan dengannya dia pun mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala atas kesyukurannya. Dan apabila ditimpa dengan kesusahan dan kesulitan, dia bersabar, maka itu baik baginya karena dia pun akan memperoleh pahala dari kesabarannya. Ini oleh karena itu Nabi SAW memuji orang yang beriman, dan beliau takjub kepada diri seorang mukmin karena seluruh urusannya itu baik baginya. وهذا كله من الاهتداء بهدايات الإيمان، كما قال الله تبارك وتعالى يهديهم ربهم بإيمانهم. فمثلا إذا وفق لطاعة من الطاعات أو عبادة من العبادات، يهديه إيمانه أن هذه الطاعة منة من الله وفضل، وأنه لولا فضل الله عليه سبحانه وتعالى لما وفق لهذه الطاعة ولما قام بها، فيحمد ربه سبحانه وتعالى على نعمائه، ويشكره سبحانه وتعالى على منه وعطائه، ويعمل على تكميل هذه الطاعة وتتميمها، ومجاهدة نفسه على إخلاص هذه الطاعة لله عز وجل، وأن تكون موافقة لهدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وأن يعنى بسلامتها من المبطلات في أثناء العمل أو بعده. وإذا ابتلي بمعصية أو وقع في ذنب، هداه إيمانه إلى خطورة هذا الذنب، وأن ربه سبحانه وتعالى مطلع عليه وعليم به، وأنه سيحاسبه على ذلك، وأن الواجب عليه أن يتوب إلى الله وينيب، فتجده يسارع إلى الإنابة والتوبة مهتديا بهدايات إيمانه. وإذا نال أمرا مفرحا وحصل أمرا مرغوبا، علم أن ذلك من فضل الله سبحانه وتعالى عليه. وفي الحديث إن الله ليرضى عن عبده أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، ويشرب الشربة فيحمده عليها، فيعلم أن ذلك من فضل الله عليه. وإذا ابتلي بأمر محزن أو مؤلم، فإن إيمانه يهديه إلى أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، إن الله بكل شيء عليم.
فيهديه إيمانه إلى الصبر واحتساب الأجر عند الله سبحانه وتعالى. وهكذا في كل شأن من شؤونه وحال من أحواله يسير في كل ذلك مهتديا بهدايات الإيمان. Dan kata beliau, itu semua yang sudah disampaikan adalah di antara bentuk-bentuk mengambil petunjuk dari petunjuk iman. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman yang artinya Rabb mereka telah memberi petunjuk kepada mereka dengan keimanan mereka. Apa penjelasannya di situ berkenaan dengan menjadikan iman ini sebagai petunjuk bagi seorang hamba? Yaitu apabila seorang hamba diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala berupa ketaatan di antara berbagai macam ketaatan, maka keimanannya di situ memberi petunjuk kepada dia, memberi penjelasan kepada dia bahwasanya ketaatan yang berhasil dilakukannya ataupun yang dia mampu kerjakan semata-mata itu merupakan karunia dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dia yakin kalaulah bukan karena semata-mata karunia dari Allah Subhanahu wa taala, dia tidak mungkin mampu untuk berada dalam ketaatan kepadanya. Maka dia kemudian memuji Allah Subhanahu wa taala karena hal itu, atas pemberian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya berupa taufik dalam melaksanakan ketaatan. Dan dia kemudian berusaha bagaimana terus untuk continue di dalam ketaatan tadi, dan bahkan kemudian bagaimana dia berusaha untuk mengembangkan ketaatan tadi dengan mujahadah, dengan bersungguh-sungguh karena Allah Subhanahu wa taala. Dan juga tentunya berusaha bagaimana agar amal-amal dan ketaatan tersebut selalu sesuai dengan petunjuk Rasulnya dan Nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga dia berusaha ataupun berusaha untuk memperhatikan keselamatan imannya atau dirinya dari segala perkara yang dapat merusaknya. Kemudian apabila dia terjatuh dalam sebuah kemaksiatan ataupun dosa, maka imannya kemudian memberikan penjelasan kepada dia akan bahaya dari dosa dan maksiat yang dia langgar, dan bahwasanya imannya tersebut memberi petunjuk kepada dia bahwasanya adalah satu kewajiban bagi dirinya untuk segera bertobat kepada Allah Tabaraka wa taala, kembali kepadanya. Maka dengan hal itu kemudian dia pun bersegera untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh yang lainnya yaitu apabila dia memperoleh ataupun meraih perkara yang membahagiakan ataupun menyenangkan dirinya, dia pun mengetahui bahwa ini pun semata-mata merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dia pun memuji Allah Subhanahu wa ta'ala atas hal itu. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan yang artinya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ridho terhadap seorang hamba, dia makan lalu memujinya, dan minum lalu dia memujinya atas apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan dari makan dan minum tadi. Dan dia pun mengetahui
seorang hamba pun mengetahui dengan keimanannya, dengan petunjuk keimanannya, bahwa apa saja di situ dari kebaikan-kebaikan yang dia berhasil untuk meraihnya, itu bukan semata-mata berasal dari dirinya, tetapi itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan apapun yang menimpa kepada dirinya dari keburukan, maka itu adalah merupakan musibah yang diujikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada dirinya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala pun telah menjelaskan tentang hal itu di dalam Al-Quran. Demikianlah dalam segala urusan dan dalam segala keadaan, seorang mukmin selalu mengambil petunjuk dari petunjuk keimanannya tersebut. ومتى كان المؤمن متعاهدا لإيمانه سائرا في ضوء هداياته لم يزل إيمانه في نماء واضطراد وقوة وازدياد، وإذا فرط في ذلك وضيع من تلك الهدايات نقص إيمانه بحسب ذلك. ولعل من المناسب هنا أن نقف على المثل البديع العظيم الجليل الذي ضربه الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم لبيان الإيمان، وأن مثله مثل الشجرة الطيبة، وذلك في قوله سبحانه وتعالى في سورة إبراهيم: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. فهذا مثل جليل للغاية، حق على كل مؤمن أن يحرص على فهمه، كيف لا، والله قد قال في صدر ذكر هذا المثل: ألم تر كيف ضرب الله مثلا. وهذا فيه حفز لفهم هذا المثل ومعرفة دلالته. فالإيمان مثله مثل شجرة طيبة، وجاء في السنة تحديد ذلك بالنخلة، بل صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: مثل المؤمن مثل النخلة، ما أخذت منها من شيء نفعك. فالإيمان مثله مثل النخلة، ومثل صاحب الإيمان مثل الفلاح. فالفلاح الذي له عناية دقيقة بنخله سقاية وتعاهدا وإبعادا للمؤذي المضر بالنخلة، لا تزال نخيله في نماء، ولا تزال ثمرة نخله في غاية الجودة والحسن، بخلاف إذا ضيع وأهمل. والنخلة تحتاج إلى تعاهد من الفلاح، وهذا أمر يدركه كل من له اشتغال بالزراعة والفلاحة. النخلة قد ينبت في حوضها نباتات مؤذية للنخلة ومضرة بعروقها،
وقد أيضا يأتي في حوضها أنواع من الديدان تتسلط على عروق النخلة فتبدأ في ضمور وضعف. فإذا وفق الفلاح لإزالة النباتات المؤذية، ووفق للقضاء على الديدان المفسدة، أخذت نخلته في نماء. وهذا أمر رأيناه وشاهدناه. تجد النخلة في ضمور، فإذا أزيل عنها النباتات ونظف الحوض وقضي على الديدان بدأت تنمو بقوة. وإذا تعهدها أيضا بالسقي كلما احتاجت إلى ذلك زادت تلك النخلة نماء. والإيمان شأنه كذلك. وإذا كان سقي النخلة بالماء فإن سقي شجرة الإيمان بالوحي. وقد قال الله سبحانه وتعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. أي كما أن الله سبحانه وتعالى يحيي الأرض الميتة بالماء فكذلك القلوب إنما تكون حياتها بالوحي. فإذا الإيمان مثله مثل الشجرة، له سقي وله أصل وله فرع أو له فروع وله ثمار. Kemudian beliau menjelaskan bahwa selama seorang mukmin mengambil petunjuk dari keimanannya dan berjalan di atas petunjuk keimanannya, niscaya imannya itu akan selalu tumbuh dan berkembang dan bertambah dan semakin kuat atau akan semakin terus kuat. Tetapi sebaliknya apabila dia tidak memiliki perhatian dan tidak mau mengambil petunjuk dari imannya, maka akan berkurang keimanannya tersebut, bergantung daripada apa yang dia lakukan dari perkara-perkara yang dapat mengurangi keimanannya tersebut. Beliau kemudian mengajak kepada kita untuk menengok kepada contoh-contoh ataupun perumpamaan-perumpamaan yang indah yang Allah Subhanahu wa taala telah jelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim. Yang pertama di situ Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa perumpamaan iman itu bagaikan perumpamaan pohon yang baik. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah jelaskan di dalam firman-Nya yang artinya, tidakkah kamu lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan suatu perumpamaan sebuah pohon yang baik, yang mana pohon ini akarnya kokoh dan dia batangnya tumbuh menjulang ke langit, yang mana memberikan hasilnya di setiap waktu dengan izin Rabb-Nya, dengan izin Tuhannya. Maka ini adalah merupakan
satu perumpamaan yang indah, yang benar-benar indah. Seorang mukmin harus benar-benar berupaya keras dan bersungguh-sungguh untuk memperhatikan pohon keimanannya ini. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala mengawali firman-Nya dengan mengatakan, "Tidakkah kamu lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah permisalan?" Ini sebagai bentuk muqaddimah ataupun takdim dari Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan perhatian dan agar memusatkan perhatian kepada perumpamaan yang akan diberikan, dan juga sekaligus untuk memberikan, mendekatkan pemahaman terhadap terhadap perumpamaan yang Allah Subhanahu wa taala akan sampaikan. Maka iman ini diibaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sebuah pohon yang baik. Dan di dalam sunnah Nabi SAW telah menetapkan bahwa pohon yang dimaksud adalah pohon kurma. Bahwa pohon yang dimaksud adalah pohon kurma. Di mana beliau pernah bersabda yang artinya, perumpamaan seorang mukmin itu bagaikan sebuah pohon kurma. Apabila kamu mengambil daripadanya, maka kamu akan mengambil manfaat dari seluruh apa yang ada padanya itu. Karena seluruh bagian pada pohon kurma ini dapat diambil manfaatnya, dari mulai akarnya sampai dengan buahnya. Maka perumpamaan iman adalah bagaikan sebuah pohon. Sedangkan pemilik iman, yaitu seorang mukmin, dia adalah bagaikan seorang petani. Ya, kalau tadi diungkapkan bahwa iman itu diibaratkan sebagai pohon kurma, maka pemilik iman itu bagaikan seorang pemilik pohon kurma, seorang petani kurma. Maka pohon kurma ini dia memiliki perhatian yang besar, perhatian yang sesama terhadap pohonnya. Bagaimana agar pohonnya itu, agar pohon kurmanya ini tetap tumbuh dan sampai dapat membuahkan hasilnya nanti. Berbeda apabila nanti dia tidak memberikan perhatian sedikit pun kepada pohon kurma miliknya. Tentunya di situ akan menyebabkan pohon kurmanya ini bisa saja akan mati dan tidak lagi bisa tumbuh. Karena memang pada kenyataannya pohon kurma ini memerlukan perhatian yang khusus dari seorang petani. Karena di situ kadang didapati ada tumbuhan-tumbuhan yang tumbuh di sekitar pohon kurma tadi, yang itu dapat merusak dan membahayakan pohon kurma tersebut atau keberlangsungan tumbuhnya pohon kurma tadi. Dan juga di sana kadang-kadang ada ulat-ulat yang dapat menggerogoti baik itu akarnya ataupun batangnya, dan ini pun akan bisa membahayakan pohon kurma. Apabila ulat-ulat ini sudah merusak, maka sedikit demi sedikit pohon kurma tersebut akan melemah dan tidak bisa berkembang. Dan akhirnya nanti akan bisa menyebabkan pohon ini mati. Dan ini kata beliau adalah perkara yang dapat kita saksikan dengan nyata, bahwa saya seorang petani, apabila dia betul-betul bersungguh-sungguh memperhatikan pohon kurmanya dan menghilangkan segala gangguan-gangguan darinya, baik itu berupa ulat-ulat yang membahayakan, ataupun memberikan perhatian dengan cara memberikan terus menyirami pohon kurma tadi dengan air, maka niscaya pohon kurmanya itu akan
akan tetap tumbuh dan bahkan bisa terus tumbuh dan berkembang sampai memperoleh hasilnya ataupun sampai keluar buahnya. Maka begitu pula perumpamaan iman dan perumpamaan pemilik iman, sebagaimana sudah kita sebutkan. Apabila pohon korma itu disirami dengan air, maka iman disirami dengan wahyu. Apabila pohon korma itu untuk bisa tumbuh dan berkembang, di antaranya dengan disirami air, maka iman bisa tumbuh dan berkembang disirami dengan wahyu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskannya dalam Al-Qur'an Al-Karim. Maka sebagaimana Allah Subhanahu wa taala dapat menghidupkan tanah yang sudah mati dengan air, yaitu dengan hujan yang Allah turunkan, maka begitu pula iman yang tadinya sudah mati, misalnya di situ dapat tumbuh dan bisa hidup kembali dengan wahyu, dengan siraman wahyu. Ya, itulah perumpamaan yang Allah Subhanahu wa taala, perumpamaan yang indah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia. Nah,